Mr. Hardwick defends the spend of public money and he says he would like now to draw a line under this and move on. In a statement, the panel said it welcomed the apology. Piala Presiden 2025 tayang di seluruh dunia. Malaysia minder melihatnya. Ya, nanti kita lihat aja animonya, mudah-mudahan baik ya, karena seperti yang saya bilang ya semua hadir mendukung pemain idola lah gitu. Soalnya kan di sana ada pemain idola, di sini ada pemain idola gitu. Turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia, Piala Presiden 2025, resmi mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya sejak digelar, kompetisi ini tak lagi hanya disiarkan di televisi nasional, tetapi telah menembus batas negara dan ditayangkan secara global melalui jaringan TV dan platform digital di berbagai belahan dunia. Keputusan ini bukan hanya membuat bangga publik tanah air, tetapi juga memantik perhatian besar dari negara tetangga, terutama Malaysia. Alih-alih merasa ikut senang, media dan fans sepak bola Malaysia justru dilanda rasa minder. Betapa tidak, ketika sepak bola Indonesia terus menunjukkan gebrakan progresif di berbagai lini, sepak bola negeri jiran itu justru masih tertahan dalam lingkaran polemik internal dan minim prestasi di level Asia Tenggara, apalagi Asia atau dunia. Siaran global, langkah berani Indonesia. Piala Presiden 2025 akan disiarkan di lebih dari 30 negara melalui kerjasama dengan sejumlah jaringan besar seperti beIN Sports, DAZN, ESPN Asia, hingga kanal digital milik Amazon Prime Sport. Penayangan ini mencakup kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Amerika Latin, hingga Australia. Ini adalah bagian dari komitmen kami menjadikan sepak bola Indonesia sebagai tontonan kelas dunia. Kami percaya bahwa kualitas kompetisi, atmosfer stadion, dan antusiasme supporter Indonesia layak untuk disaksikan oleh publik internasional, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam peluncuran resmi siaran internasional Piala Presiden 2025. Erick menambahkan bahwa siaran global ini juga membuka peluang komersial yang besar, baik dari sponsor internasional, hak siar, maupun eksposur pemain lokal ke pasar luar negeri. Malaysia kepanasan, media mulai komparkan. Langkah Indonesia ini kontan membuat media Malaysia bereaksi. Beberapa media olahraga ternama di negeri jiran secara terbuka menulis perbandingan menyakitkan antara kemajuan sepak bola Indonesia dan stagnasi sepak bola Malaysia. Media seperti Harian Metro dan Berita Harian Malaysia menyebut bahwa Malaysia jauh tertinggal dari Indonesia dalam hal branding dan promosi kompetisi domestik. Sementara Indonesia berhasil menjadikan turnamen pramusim seperti Piala Presiden sebagai tayangan global, Liga Super Malaysia bahkan belum memiliki hak siar eksklusif di luar negeri. Komentar-komentar di media sosial Malaysia pun ramai membahas pencapaian Indonesia. Banyak netizen Malaysia yang merasa malu karena sepak bola negaranya tak menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan terus terjerumus dalam kontroversi seputar FAM dan naturalisasi pemain asing tanpa kualitas. Lihat saja Indonesia. Mereka siarkan Piala Presiden ke dunia, kita siarkan drama internal FAM tiap minggu, tulis salah satu netizen Malaysia di Twitter yang langsung viral dan dikutip banyak media. Atmosfer supporter dan kreativitas Liga 1. Salah satu daya tarik utama Piala Presiden yang membuatnya menarik untuk pemirsa global adalah atmosfer stadion yang luar biasa. Klub-klub besar seperti Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSM Makassar dikenal memiliki basis supporter besar dan fanatik yang menciptakan pengalaman visual luar biasa dalam pertandingan. Siaran Piala Presiden 2025 kini dilengkapi dengan kamera drone, slow motion 4K, komentator multibahasa, hingga augmented reality. Tak hanya laga di lapangan, konten di balik layar, interaksi supporter, dan kisah-kisah unik dari pemain juga menjadi suguhan utama untuk audiens internasional. Bandingkan dengan Liga Malaysia yang stadionnya sering kosong melompong, konten media sosial klubnya monoton, dan siaran pertandingan yang minim kualitas. Tak heran jika banyak netizen Malaysia berharap federasi mereka belajar dari langkah revolusioner PSSI. Dukungan pemerintah dan sponsor dunia. Keberhasilan menayangkan Piala Presiden ke seluruh dunia tidak lepas dari kolaborasi antara PSSI, pemerintah, dan sponsor besar. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Kementerian Kominfo memberikan dukungan penuh dalam hal diplomasi olahraga dan infrastruktur digital. Sejumlah sponsor internasional mulai tertarik mendanai Piala Presiden 2025, seperti Nike, Coca-Cola, Emirates, hingga TikTok Sports, karena melihat potensi pertumbuhan industri sepak bola Indonesia. Bandingkan dengan Liga Malaysia yang masih mengandalkan sponsor lokal dan sering mengalami penurunan minat dari investor. Pemain Indonesia punya panggung baru. Bagi para pemain muda dan bintang lokal Indonesia, siaran global ini menjadi etalase besar untuk memperlihatkan bakat mereka ke dunia.
Nama-nama seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeon, dan Justin Hubner kini memiliki kesempatan lebih besar untuk dilirik klub luar negeri. Pelatih-pelatih asing yang menyaksikan Piala Presiden pun memberikan apresiasi tinggi. Mereka menyebut kualitas pemain muda Indonesia terus meningkat dan layak bersaing di liga-liga top Asia. Penutup, Indonesia terus maju, Malaysia tertinggal. Piala Presiden 2025 yang kini disiarkan ke seluruh dunia adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya ingin jago kandang. Dengan pembenahan kompetisi, peningkatan kualitas siaran, dan strategi promosi yang cerdas, Indonesia resmi masuk ke era baru sepak bola modern. Sementara itu, Malaysia harus menerima kenyataan bahwa mereka tertinggal jauh. Rasa minder yang muncul bukan karena iri semata, tapi karena melihat realita. Indonesia terus menanjak, sementara sepak bola Malaysia masih berjalan di tempat. Kini, publik Asia Tenggara dan dunia bisa menyaksikan langsung kualitas sepak bola Indonesia. Dan Malaysia? Mereka hanya bisa menonton, sambil berharap bisa segera menyusul.